BBM adalah komoditas penting di negara ini. Tapi di sisi lain, BBM juga menjadi salah satu alat politisasi sejak bertahun-tahun lamanya. Dan mulai terasa sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dia menjabat, tercatat ada 4 kali kenaikan harga BBM. Saya masih ingat dulu ketika akan diumumkan kenaikan harga BBM. Mulai ada isu-isu tertentu, bahkan sampai ada demo besar-besaran. Saya juga masih ingat ketika itu banyak rakyat yang turun ke jalan untuk protes menolak kenaikan BBM. Media pun terus memberitakannya secara masif. Begitu juga di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ketika menaikkan harga BBM. Selalu saja ada yang cari panggung dan mengatasnamakan rakyat, lalu mempolitisasi agar suhu politik jadi memanas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya prediksi dalam beberapa hari ke depan akan ada demo penolakan harga BBM yang dilakukan oleh sejumlah kelompok. Meskipun heran, tapi inilah kenyataannya. Rokok naik, rakyat tidak protes. Harga kebutuhan pokok naik, rakyat cuma mengeluh. Tapi kalau harga BBM naik sekian rupiah saja, maka demonya mulai besar-besaran. Orang yang jualan nasi bungkus di pinggir jalan pasti laris manis. Padahal kami di Provinsi NTT ini beli bensin eceran dari dulu memang sudah Rp10.000 per liter. Tapi kami tidak pernah ada demo. Tapi saya harus akui bahwa kenaikan harga BBM itu memang menyulitkan sebagian masyarakat. Baru saja kita pulih dari tekanan pandemi COVID-19. Sekarang dihantam lagi harga BBM naik, yang artinya akan diikuti kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Pemerintah maunya rakyat mandiri tanpa dijejali subsidi. Tapi menurut saya, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih belum cukup tinggi untuk hidup tanpa subsidi. Bayangkan kalau harga Pertalite tidak disubsidi atau dihilangkan peredarannya, lalu dipaksa pakai Pertamax. Pasti akan rusuh besar-besaran, baik oleh masyarakat yang tercekik secara ekonomi, hingga gorengan isu yang dibuat oleh oposisi yang haus akan kekuasaan. Intinya, pendapatan per kapita kita masih belum cukup untuk menahan beban hidup tanpa subsidi. Pendapatan per kapita kita masih jauh dari kata ideal, kalah jauh dari Malaysia, bahkan Thailand sekalipun. Jika kita tidak sadar-sadar juga, bahkan akan disalib oleh Vietnam. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dipolitisasi dengan isu khilafah. Maunya sih ketawa, tapi takut masuk neraka nanti saya. Di media sosial ada narasi BBM seharusnya gratis jika negara ini menerapkan sistem khilafah. Bahkan ada tulisan panjang lebar kenapa khilafah adalah solusi nyata agar BBM bisa gratis. Alasannya pemerintah harusnya mensubsidi rakyat karena APBN berasal dari uang rakyat. Selain itu, minyak, migas, dan sektor tambang lainnya yang berlimpah bisa dikuasai sendiri tanpa campur tangan asing. Kalau bisa begitu, maka BBM murah bahkan bisa gratis didapatkan oleh rakyat. Selain itu, BBM bisa diperjualbelikan secara langsung, bukan dalam bentuk pasar komoditi berjangka yang membuat harganya jauh di atas harga normal. Bahkan Menkeu Sri Mulyani disindir, kalau pusing mengurusi negara ini, segeralah beralih dari sistem kapitalis menjadi sistem khilafah. Apapun makanannya, solusinya tetap khilafah. BBM gratis,
Dari sini saja sudah jelas sekali kalau itu usulan yang sangat konyol. Minyak mentah harus disuling dulu menjadi produk turunan baru bisa dipakai. Dan itu butuh biaya yang sangat besar dan teknologi yang tidak semua orang bisa menguasainya. Dan satu lagi, negara-negara di Arab pun tidak menggratiskan BBM untuk rakyatnya. Meskipun ada negara yang harga BBM-nya sangat murah, tapi tidak ada yang gratis. Lantas, dengan seenak jidatnya, pengasung khilafah ini bilang BBM bisa gratis. Secara teori sih bisa saja, namanya aja teori, tapi pelaksanaannya tentu setengah mati. Coba lihat negara penganut khilafah mana yang bisa begitu. Sekali lagi saya tanya atau saya ulangi, negara penganut khilafah di mana yang mendapatkan BBM gratis? Solusi khilafah tidak lebih dari lawakan yang tidak bermutu sama sekali. Ini adalah upaya untuk menggalang dukungan dari masyarakat yang bisa dibodohi. Tak beda jauh dengan gubernur yang seenaknya bilang semua warga bisa punya rumah dan tak perlu ngontrak lagi. Itu cuma janji muluk yang isinya pepesan kosong. Mereka terlalu menggampangkan sesuatu. Ada masalah apapun, mereka cuma tawarkan khilafah sebagai solusi. Seakan khilafah adalah obat mujarab super sakti untuk segala jenis penyakit di dunia ini. Lihat saja gubernur tukang bikin janji muluk itu. Lihat apakah kota yang dipimpinnya maju? Bayangkan saja pengasong khilafah memimpin, menjual janji muluk. Apakah negara ini akan maju? Lucu kalau masih ada yang percaya teori indah dari segerombolan manusia otak pekok yang otaknya dungu dan goblok ini. Salam waras untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.